Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat statistika demi memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Bu Maya Revanola, SPD MT. Kenalkan, saya Muhammad Badrul Ulum, NPM 02. Saya Adi Sulistiawan, NPM 04. Saya Adam Setiawan Tias, NPM 25. Saya Muhammad Sifaur Ramadiansyah, NPM 13. Ya, langsung saja ke materi hakikat statistika. Pokok pembahasannya, pengertian statistika, penggolongan statistika, tujuan pelajari statistika, sifat statistika, populasi, sampel, pengambilan sampel, probability sampling, non-probability sampling, data, median modus, dan contoh soal. Pengertian statistika. Statistika merupakan rekapitulasi dari fakta yang berupa angka-angka yang disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Untuk memperoleh sejumlah informasi yang menjelaskan masalah untuk ditarik kesimpulan yang benar, terus melalui proses pengumpulan informasi dan proses penarikan kesimpulan yang memerlukan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Penggolongan statistika berdasarkan orientasi dan bahasanya. Pertama, statistika matematik adalah statistika teoritis yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik statistika. Dalam jenis ini, pokok pembahasannya meliputi uji T, uji normalitas, analisis regresi, dan lainnya. Statistika terapan yang lebih mengutamakan pada pemahaman konsep dan teknik statistika berdasarkan tujuan atau tahap analisisnya. Pertama, statistika deskriptif adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Kedua, statistika induktif atau inferensi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisa. Statistika induktif juga biasa dikenal dengan statistika inferensi. Tujuan mempelajari statistika yang pertama untuk membuat deskripsi dan menjelaskan data yang ada. Kedua, untuk membantu dalam membuat suatu estimasi atau perkiraan mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan atas data yang dianalisis. Tiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat dari hipotesis yang telah diterima yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Sifat-sifat statistika memiliki nilai relatif. Nilai relatif atau relative value atau nilai semu merupakan suatu angka nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Contoh, nilai relatif dari 15 adalah bilangan 15 itu sendiri. Kedua, memiliki nilai batas nyata. Nilai nyata atau true value adalah daerah tertentu dalam suatu deretan angka yang diwakili oleh nilai relatif. Contoh, nilai nyata dari angka 10 adalah daerah antara 10 sampai 0,5 dan 10 plus 0,5, yaitu daerah 9,5 sampai 10,5. Yang ketiga, memiliki nilai batas relatif. Memiliki nilai batas bawah relatif, nilai atas relatif, dan juga nilai batas nyata. Contohnya, bilangan 20 sampai 25, maka bilangan 20 disebut bilangan bawah relatif. Bilangan 25 disebut bilangan atas relatif. Nilai batas bawah nyata adalah 20 kurangi 0,5 yaitu 19,5. Nilai batas atas nyata adalah 25 plus 0,5 yaitu 25,5. Bilangan 20 min 25 merupakan nilai relatif. Bilangan 19,5 sampai 25,5 merupakan nilai nyata. Yang keempat, data statistik berbentuk kelompok memiliki nilai tengah atau midpoint. Nilai tengah merupakan suatu bilangan yang terletak di tengah-tengah deretan bilangan tersebut
Contoh, deretan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, nilai tengahnya adalah 3. Maka menggunakan perhitungan 1 plus 5 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Yang kelima, data statistik sebagai data angka, di mana dalam perhitungan suatu data statistik tidak menggunakan pecahan, melainkan diubah menjadi desimal. Contoh, 1/2 harus diubah menjadi 0,5. 1/4 harus diubah menjadi 0,25. Yang terakhir, data statistik menggunakan pembulatan angka tertentu. Contoh, 0,59375 dibulatkan menjadi 8,60. Angka 0,510985 dibulatkan menjadi 0,511. Baik, selanjutnya populasi dan sampel. Untuk populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sugiono 1997. A. Populasi terbatas. Berasal dari sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Jumlah warga Desa Bandung pada tahun 2017 banyak 2.678 orang. B. Populasi tak terbatas atau tak terhingga. Berasal dari sumber data yang tidak dapat ditentukan batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya, penelitian mengenai berapa liter pasang surut air laut pada bulan purnama. Sampel merupakan bagian dari populasi atau sebagian wakil populasi yang diteliti, sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling, probability sampling. Yang pertama, sampel random sampling. 2, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. 4, area sampling. Untuk yang non-probability sampling, yang pertama sampling sistematis, kedua sampling kuota, ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Untuk probability sampling merupakan teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Simple random sampling ialah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperlihatkan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Terjadi apabila populasi dianggap homogen. Proportionate stratified random sampling, teknik pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan strata. Terjadi apabila populasi heterogen. Area sampling, teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah. Dan terakhir, disproportionate stratified random sampling, teknik pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi ada yang kurang proporsional pembagiannya. Untuk non-probability sampling merupakan teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Yang pertama, sampel sistematis. Pengambilan sampel didasarkan atau urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut atau anggota sampling diambil dari populasi pada jarak interval tertentu. Ruang dengan urutan yang beragam. Contohnya, pelanggan listrik yang namanya sudah terdaftar di bagian pembayaran listrik berdasarkan lokasinya. Untuk pengambilan sampel tentang para pelanggan listrik secara sistematis dapat diambil melalui raihan pembayaran listrik. Yang kedua, sampling kuota. Penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
sampai jumlah yang dikehendaki atau pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Yang ketiga, sampling aksidental, teknik penentun sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. Terus selanjutnya non-probability sampling. Purposive sampling, teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan samplingnya atau penentuan sampling untuk tujuan tertentu. Snowball sampling, teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel atau responden mengajak rekan lainnya untuk dijadikan sampel dan seterusnya. Sampling jenuh, teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Diterapkan bila populasinya kurang dari 30 orang. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus oleh Al-Rashid. Tentukan ukuran sampel dari jumlah populasi sebanyak 424 orang. NO sama dengan ZX per 2X kali BE kali ZX per 2X kali BE. Keterangannya, X tarif kesalahan yang besarnya ditetapkan sebesar 0,05 N jumlah populasi, BE bound of error diambil 15%, ZX nilai dalam tabel Z sama dengan 1,99. Menentukan ukuran sampel menggunakan rumus oleh Al-Rashid. NO ZX per 2X kali BE kali ZX per 2X kali BE. NO sama dengan 1,99 per 2 kali 2X kali 0,15 kali 1,99 per 2X kali 0,15 sama dengan 6,6 kali 6,63 sama dengan 43,96. N sama dengan NO per 1 plus NO min 1 per N. Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut. N sama dengan 43,96 per 1 plus 43,96 min 1 per 424. N 43,96 per 1,1013. N sama dengan 39,92 orang sama dengan 49 orang. Bound of error yang lebih rendah menunjukkan kepercayaan lebih tinggi dalam hasil yang dihasilkan. Selanjutnya adalah data. Pengertian data. Bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, atau kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data yang sudah memenuhi syarat perlu diolah. Jenis data. Jenis data yaitu 1. Data kualitatif. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contoh, harga minyak turun, harga dolar naik, laut ini dalam sekali, dan sebagainya. Data didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut kemungkinan dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. 2. Yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Contoh, harga solar Rp 9.000 per liter. Penerimaan CPNS formasi Pemprov Jawa Timur tahun ini sebanyak 1.000 orang dan sebagainya. Sumber data. Sumber data berasal dari sumber primer atau survei observasi langsung dan sumber sekunder atau laporan BPS. Metodologi pengumpulan data. Teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, alat bantu untuk memperoleh data. Penyajian data. Penyajian data statistik pada umumnya menggunakan tabel, grafik, diagram, keadaan kelompok, simpangan, baku, dan angka baku. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengolahan data. A. Penyusunan data. Data yang sudah terkumpul perlu dikumpulkan untuk memudahkan pengecekan kelengkapan. B. Klasifikasi data.
Usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. C. Pengolahan data. Dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian yang wajib memiliki hipotesis adalah penelitian eksperimen. Jenis data akan menentukan teknik penelitian atau kuantitatif atau kualitatif. Statistik digunakan untuk pengolahan data penelitian kuantitatif atau parametrik maupun non-parametrik. D. Interpretasi hasil dan pengolahan data. Setelah peneliti menyelesaikan analisis data, dilanjutkan peneliti menginterpretasikan hasil analisis dan kemudian menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data tersebut. Ini adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rumusnya sebagai berikut. Mean pada data yang telah dikelompokkan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah yang berikut. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk mencari nilai median, data harus dikelompokkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus median data berkelompok sama dengan rumus kuartil, desil, dan persentil. Pembedanya hanya pada nilai pembagi, di mana pada median pembaginya 2 dan kuartil pembaginya 4. Contohnya Q 1 sama dengan 1/4. Desil pembaginya 10, contoh D7 sama dengan 7/10. Persentil pembaginya 100, contoh P20 sama dengan 20/100. Selebihnya rumus dan keterangan adalah sama. Rumus median, kuartil, dan desil sebagai berikut. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Modus dilambangkan dengan MO. Data sebagai berikut. Modusnya adalah 2. Data 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8. Modusnya adalah 5 dan 8. Dan data 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Modusnya tidak ada. Rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Contoh soal. Contoh soal mean, median, modus data kelompok. Soal. Diketahui data nilai ujian 40 siswa dalam bentuk tabel frekuensi sebagai berikut. Soalnya adalah hitung mean, median, dan modus. Jawab. Untuk menghitung mean, pertama hitung nilai tengah atau X untuk setiap kelas. Yang kedua, hitung jumlah F kali X dan jumlah F. Dapat dilihat sebagai tabel berikut. Total F-nya sama dengan 40 dan total TI kali F sama dengan 2910. Untuk hasil minyak sama dengan jumlah F kali X dibagi jumlah F sama dengan 2910 dibagi 40 sama dengan 72,75. Selanjutnya adalah menghitung median. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, bagi semua jumlah N bagi dengan 2. Jika jumlahnya 40, maka 40 bagi 2 sama dengan 20. Yang kedua, tentukan kelas median. Kelas ketiga. Kelas median tengah sama dengan kelas ketiga, yaitu 70 sampai 79. Yang ketiga, data dari kelas median. Data yang intervalnya yang pertama adalah 70, F-nya adalah 15, dan intervalnya adalah 10. 4 median sama dengan 70 tambah 10 dikali dengan 20 min 15 dibagi 15 sama dengan 70 plus 3,3 sama dengan 73,33. Yang terakhir menghitung modus. Yang pertama menentukan kelas dari modus, yaitu kelas ketiga, yaitu 70 sampai 79 dengan frekuensi tertinggi sama dengan 15. Data dari kelas modus. Untuk interval yang pertama 70, B1 sama dengan 15 kurangi 10 sama dengan 5, B2 sama dengan 15 kurangi 7 sama dengan 8, dan intervalnya adalah 10. Yang tiga mencari nilai modus sama dengan 70 ditambah 5 per 5 tambah 8 dikali 10 sama dengan 70
tambah 3,85 sama dengan 73,85. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.